Satu. Halo teman-teman, suara Juventini. Berita Juventus kayaknya lagi seru ya untuk di awal bulan Juli dan di akhir Juni ini langsung ada yang here we go. Siapakah yang here we go? Itu pengen gue bahas. Ya betul, yang lo lihat hari ini gue cuma sendiri. Jadi nggak tahu teman-teman gue kemana. Nggak, sebenarnya gue masih nyusun jadwal untuk suara Juventini di bulan Juli. Jadi untuk kali ini adalah gue sendiri dulu nggak apa-apa ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa tetap mau mendengarkan gue ngoceh-ngoceh. Ya, tentu gue Jeki yang akan kali ini yang akan membawakan tentang pertama kita ada Here We Go, Jeff Okator. Ini pasti lu juga nggak tahu kan sebenarnya asli ngaku kan lu. Jeff Okator nih, ya rumornya siapa Sorlot, rumor beritanya Kolomani bahkan ngincer Gonzalo siapa tuh Ramos yang dari PSG. Tapi yang here we go seperti biasa bukan itu semua, tapi adalah Jeff Okator yang dari Genoa ya. Terus gue mau cerita tentang di Grey ini lagi rame nih hari ini, dan hari ini betul ya, hari ini gue tag lagi rame kacau deh pokoknya. Agensinya ya, agensinya itu gue pengen ngomongin itu. Terus juga gue pengen ngomongin Davara ternyata juga keluar bersama Puska dari Juventus. Jadi ya udah, gue pengen ngomongin tiga materi itu. Mudah-mudahan teman-teman masih mau menyimak gue. Dan gue pengen bahas pandangan gue mengenai tiga berita yang hari ini, beberapa hari ke belakang ini lagi seru banget dan lagi hot topic untuk gue ceritakan. Oke, kita mulai aja. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu. Terus yang kedua adalah lu jangan lupa join membership, karena teman-teman membership kita bisa ikutan untuk ngobrol di sini. Membership kita bisa gabung di grup WhatsApp kita. Kita banyak diskusi di sana. Kayaknya ngalang-ngalain diskusi apapun ya. Kalah kali ILC juga. Jadi kita juga kadang-kadang silaturahmi via off air di studio. Jadi banyak banget deh kalau lo join di grup membership kita, kayaknya lu akan menjadi Juventini sejati anjay. Oke, nah jadi gua ingin cerita pertama dulu adalah mengenai Jeff Okator ya. Lu jujur deh, pasti lu nggak nyangka kan? Gue juga nggak nyangka bahwa ini siapa nih anak ya. Mungkin kalau lu ngikutin Next Gen mungkin tahu. Atau nggak, dia nggak dari Next Gen. Atau lu ngikutin Azurini ya, istilah buat pemain kelompok umur di usia 19 tahun atau U21. Ini anak ikut timnas U21 Azuri. Cuman gua rasa hampir sebagian kita kayaknya nggak sampai segitunya ya untuk nyari tahu informasi atau mengenal ya, hanya orang tertentu aja. Jadi termasuk gue tahu ketika itu here we go, karena yang kita tahu siapa yang kita obrolin sehari-harinya adalah bukan Jeff Okator, tapi tiba-tiba Jeff Okator here we go di akhir bulan Juni udah tanda tangan. Dan ya, dia pemain Juventus sekarang dengan nilai transfer sebesar 16 juta euro plus 2 juta euro bonus ya. Apakah harga ini cukup besar? Ya menarik juga ya, bahwa lumayan harganya. Kenapa? Karena gue bisa memaklumi, karena gini, dia udah bermain di Serie A dua musim ya. Dari dua musim itu sekitar 50 pertandingan. Betul, ada yang dia masuk dari babak pertama, yang keseringannya adalah dia main dari babak kedua. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan kedua, anak ini bisa dihargai 10 juta euro di usia 19 tahun. Artinya 16 juta euro. Terus, ya selama dia main di Serie A tentu gua nggak ngeh orang ini ada. Ya jujur aja gue nggak pernah ngeh orang ini ada. Ini ada striker yang bernama Jeff Okator. Apalagi dia orang Italia ya, karena secara fisik dia adalah pemain keturunan. Jadi makin nggak ngeh lagi kalau dia adalah nationality-nya Italia. Jadi ini sebuah kejutan buat gue sebagai fans bahwa oh ada toh pemain ini gitu loh. Dan ini join, dan ini sebagai rekrutan pertama di era CEO Carnevale ini. Apakah nanti Spalletti itu mau menggunakannya sebagai, ya pasti sebagai pelapis ya kalau usia 19 tahun ini, gua nggak tahu. Apakah, nah, tapi ada berita yang mengatakan nanti bisa di assessment atau dicek lagi setelah ikut pramusim. Jadi ini anak ikut pramusim dulu, baru nanti mungkin Spalletti akan memutuskan dia akan di loan, apakah dia akan berada di tim inti atau di first team ya. Terus sebenarnya
Genoa, ketika si Okator ke Juventus, kita mengirim pemain juga, David Puska dari Austria, dia pemain next gen, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang terpisah, jadi itu bukan pertukaran ya, tapi kita transaksi sendiri mendatangkan Okator, terus David Puska ke sana transaksi sendiri. Nah, itu mungkin nanti gua akan ceritakan juga. Nah, jadi mengenai David Okator ini, tidak banyak yang bisa gua evaluasi secara teknik atau secara data data atribut. Kenapa? Karena dia memang masih sangat minim sekali dalam arti kata, kalau dilihat lo lihat FootMob, lo lihat SofaScore, itu grafis hijaunya aja masih sedikit ya. Apakah ini anak akan menjadi tipikal yang seperti apa? Dia bermain di area nomor 9. Tetapi membentuk pemain ini tentu tentu bukan hal yang mudah sekarang untuk menjadi seorang striker. Tapi gue melihat posturnya ini sudah sangat menunjang ya, 19 tahun tapi udah bongsor, udah gede. Jadi memang sangat ideal untuk secara postur menjadi nomor 9 ya. Kayak ya banyak di fans atau banyak cerita-cerita di komen atau di manapun atau di grup gue sendiri juga mengatakan ini kayaknya Kean 2-0. Kean 2-0. Ya bisa, bahkan Kean itu waktu dia debut di Juventus itu kalau nggak salah dia sebagai termuda deh, 17 tahun sekian gitu, mau ke 18 tahun. Dan Kean termasuk struggle ya di Juventus, bahkan di musim akhirnya saja Kean itu cuma 0 gol. Jadi sangat struggle Kean itu di Juventus sehingga dia ke Fiorentina mungkin bisa menemukan ritmenya, menemukan feelingnya, karena di Juventus ketika lu main di Juventus, ketika lu tidak berkontribusi, tekanan itu seperti lagi memegang bumi, lu lagi kayak kalah lah, lu bukan kayak lagi ngangkat barbel ya, mungkin lu mau ngangkat mobil kali ya, bebannya itu gede banget. Mungkin ini yang bikin Kean waktu itu tidak bisa step up, tidak bisa lancar, jadi sehingga dia mungkin di Fiorentina tekanan itu tidak terlalu besar. Tapi kita balik lagi ke Jeff Okator. Karena gue tidak bisa membahas secara atribut, karena atributnya sangat minim, jadi mungkin gue bisa membahas secara apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan dari seorang Jeff Okator ini di Juventus dengan usia 19 tahun seperti ini. Gue sempat meriset sebuah eh, apa kata kuncinya apa sih yang dibutuhkan seorang pemain muda. Muncullah satu artikel di Elite Football Academy. Ya mungkin lo nanti bisa ketik aja di Google Elite Football Academy. Di situ dia apa namanya membangun, membuilding pemain-pemain muda yang disiapkan jadi pemain profesional. Ya, pemain-pemain dari remaja yang siap nanti menjadi pemain-pemain hebat, pemain-pemain besar, pemain-pemain pro, minimal pemain pro lah, pemain-pemain yang akan di Serie A, pemain ya minimal pemain pro. Mereka sudah punya kurikulumnya seperti itu. Nah, apa sih yang dibutuhkan pemain muda seperti si Jeff Okator ini? Pertama yang harus dibutuhkan adalah tentu mentalitas bertumbuh. Apa sih yang maksud di mentalitas bertumbuh? Bahwa ketika dia berhasil sign ke Juventus, karena kan dia itu bukan dari Juventus, dia itu kan dari Genoa. Dia akademinya Genoa. Ketika dia sign dengan Juventus, artinya secara mental dia sudah masuk ke lingkungan yang klub besar, ya. Apalagi di Italia. Siapa sih orang yang nggak pengen main di Juventus? Masih gitu nggak sih? Jangan-jangan udah nggak ada yang gitu ya? Sekarang mungkin siapa sih yang nggak mau main di Inter gitu ya? Nggak lah. Tetap gue masih meyakini bahwa banyak pemain yang ada di Italia khususnya, atau kebangsaan Italia khususnya, pasti mereka ingin main di Juventus. Siapa sih yang nggak mau main di Juventus? Nah, jadi pertama yang dibutuhkan dari seorang Jeff Cator adalah mentalitas untuk bertumbuh. Itu. Apa sih yang dimaksud dengan mentalitas bertumbuh? Dia jangan puas. Ya masa lo umur 19 tahun puas sih, aneh banget ya. Nggak mungkin kan. Maksudnya lu terus belajar. Ya lu nggak puas, maksudnya gini loh. Kadang-kadang anak remaja atau anak muda di usia awal-awal early 20 tuh dapat sesuatu yang menyenangkan, rezeki gede apa segala langsung kayak, "Oh, menang" gitu. Padahal menang sesungguhnya bukan ketika lu join Juventus. Menang sesungguhnya adalah lu berbuat apa ketika sudah join di Juventus. Lu berkontribusi apa? Karena kemenangan sesungguhnya itu lu bukan cuma sign tapi lu melakukan apa di Juventus gitu loh. Ya, jadi itu yang paling penting, mentalitas mau untuk terus bertumbuh, mau untuk terus belajar, dan bahwa lu join Juventus nih Ekator lu belum selesai, justru ini baru start. Yang kedua adalah lu harus punya disiplin tinggi. Kenapa lu harus punya disiplin tinggi?
Lu sudah dianggap dewasa ketika gabung di klub besar walaupun umur lu 19 tahun. Ya lu pasti pernah ngelewatin 19 tahun lah yang nonton. Iya kan? Iya kan pernah. Apa yang terjadi ketika kita di 19 tahun? Kita terlalu asal lah. Kasarnya kedisiplinan itu kita dianggap sudah mau dewasa, tapi kita juga bukan anak kecil. Jadi kedisiplinan ini harus tumbuh. Dia harus punya self regulation sendiri, anjay. Jadi dia harus punya kedisiplinan diri sendiri. Dia harus jaga latihan dia harus jaga pola hidupnya. Mungkin Jeff Cator di usia-usia dia yang sama 19 tahun, yang teman-teman yang bukan main bola, lagi nongkrong, mungkin lagi dugem, mungkin lagi ngapain. Nah itu jangan sampai mengganggu kedisiplinan itu. Apalagi di Indonesia kan selalu punya isu kayak gitu ya, pemain-pemain muda gak kuat tuh menghadapi kedisiplinan itu ya. Terus juga mengasah istirahat, main game kan, namanya anak 19 tahun main game, ketika lo main game nggak inget waktu, lupa istirahat, hal-hal seperti itu kalau Ekator melakukan layaknya anak muda yang bukan atlet, gua rasa sih selesai juga sih Ekator nggak terlalu menjadi pemain bintang nantinya ya, karena dia tidak bisa men-save regulation-nya sendiri, dia tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri. Terus selanjutnya adalah dia harus siap dari bangku cadangan. Oh, jelas dong, lu 19 tahun, kalau lu nanti jadi Messi sih gua pikir lu bakal bisa jadi utama ya, tapi siapa sih yang Messi kedua aja hari ini dunia nggak tahu siapa kan, bener nggak? Apalagi seorang Jeff Cator, ya terlalu jauh lah, jauh banget. Ya dunia aja nggak tahu hari ini siapakah Messi selanjutnya, yang dari umur 19 tahun udah langsung seng gitu, nggak tahu gitu loh, apalagi Jeff Cator itu sangat jauh. Jadi karena lu siap dari bangku cadangan, lu harus punya mentalitas seperti ini, bahwa eh, ketika pelatih memainkan lu, katakanlah cuma 5 menit, katakanlah cuma 10 menit, katakanlah itu adalah final buat lo. Jadi jangan sampai ketika lo dikasih modal cuma 10 menit, lo sia-siain. Kalau bisa, Ekator di sini 10 menit, 2 gol. Setiap masuk 5 menit, 1 gol. Mentalnya seperti itu. Jadi jangan sampai mensia-siakan ketika lo berangkat dari bangku cadangan. Dan Ekator di sini harus merasa bahwa dirinya memang harus dari bangku cadangan. Jadi jangan sampai ngerasa, ya gue cuma cadangan di sini. Nah, itu adalah mental yang salah sih menurut gua, bahwa di klub besar pasti butuh persaingan. Tapi ketika lo udah dikasih jadwal manggung, lo harus buktikan gitu loh. Dan memang lo harus siap terhadap itu. Maksudnya jangan sampai ngeluh gitu, aduh gue cadangan mulu. Jangan. Karena kalau udah ada ngeluh kayak gitu, nanti mental selanjutnya adalah tidak mau bersaing. Nah, selanjutnya adalah football IQ. Football IQ itu maksudnya gini, bukan kebetulan, beruntungnya Jeff Ekator adalah masuk ke Juventus, klub Italia, dan pelatihnya Italia. Jadi secara komunikasi udah nggak ada masalah. Sekarang seberapa cepat, seberapa pinter, seberapa cerdas Ekator memahami apa yang diinginkan Spalletti, apa taktik yang dibutuhkan dari Juventus. Nah, jadi bagaimana nih Ekator memahami taktik dan memahami komunikasi yang diinginkan dari Spalletti. Nah, itu butuh kecerdasan, itu butuh football IQ. Jadi, perbedaannya nanti pemain hebat sama pemain jago adalah di football IQ-nya. Pemain jago, passing-nya nggak salah, shoot-nya nggak salah, shoot-nya bagus, kontrolnya bagus, larinya kenceng, posturnya bagus. Tapi nanti ada yang kedua tuh, menentukan selanjutnya, football IQ. Lu mau lari kemana? Lu mau passing kemana? Lu mau nendang, shoot, dengan teknik apa? Keputusan-keputusan itu football IQ. Kalau cuma skill hanya nendang, hanya shoot, hanya passing, hanya kontrol, gue pun latihan seperti itu, lama-lama bisa. Benar nggak? Kita semua kalau latihan itu lama-lama bisa. Tapi nanti yang membedakan adalah football IQ-nya. Nah, football IQ itu semakin cerdas, semakin kayak Pirlo, semakin kayak Zidane, semakin kayak Kevin De Bruyne, atau kayak siapa lagi? Juve siapa yang cerdas? Weston ya? Weston cerdas nggak ya? Weston cerdas nggak ya? Cerdas sih menurut gue. Tapi banyak yang nggak setuju juga sih. Ya kayak gitu football IQ. Selanjutnya adalah, nah ini selanjutnya yang bikin Kean itu struggle, yaitu adalah lu harus tahan sama tekanan. Ketika lu nggak bisa kuat dengan tekanan di klub besar kayak Juventus, Ekator gue rasa akan membuat Kean selanjutnya. Jadi tekanan ini seperti apa sih? Kritik.
Apalagi kalau bukan kritik, ketika lu salah kontrol, lu di Genoa salah kontrol nggak ada yang tahu, lu salah passing di Genoa nggak ada yang tahu, lu salah shoot nggak ada yang tahu, tapi di Juventus, lu salah kontrol, satu dunia ini tahu, salah shoot, satu dunia ini tahu, salah apalagi semua dunia ini tuh, itu tekanan, itu kritik, dan itu nggak bisa dihindari ketika lo join dengan Juventus seperti ini. Terus persaingan, apa persaingannya? Ya karena lu adalah seorang pelapis, niat lu ingin menjadi bintang, mau menjadi apa namanya, striker utama, ya bagaimana tuh bisa memberikan percepatan kualitas untuk ngejar misalkan nanti striker kita katakanlah Kolomani atau striker kita nanti Jonathan David untuk bisa mempercepat kualitas lu bisa setara mereka atau melebihi mereka. Itulah tekanan-tekanan yang dibutuhkan. Terus evaluasi ya, evaluasi ya selanjutnya adalah selain tahan tekanan, selanjutnya adalah lu mau siap dievaluasi, siap dikritik sama pelatih, siap dikasih masukan sama senior-senior, ya siap senior. Jadi maksudnya jangan sampai nanti ketika mungkin Locatelli sebagai kapten, lu dikasih tahu atau mungkin Kolomani yang lebih senior, gue udah kayak Kolomani masuk Juve aja nih. Ya siapa dong jadi striker? Siapa yang lebih senior lagi? Weston McKennie yang ada di itu walaupun bercanda terus dikasih masukan, lu harus dengerin, lu harus lu harus belajar dari senior-senior itu. Terus yang selanjutnya adalah lingkungan yang tepat. Nah, kalau lingkungan yang tepat ini gua rasa bukan cuma tentang Ekator, tapi bagaimana Juventus bisa bonding, bisa ngemong nih si anak ABG ini, anak remaja ini, si Ekator ini bisa bertumbuh, bisa ada di lingkungan tepat, bisa dihargai, tidak seperti jarak. Nah, itu lingkungan-lingkungan itu gua rasa Weston McKennie bisa yang menciptakan lingkungan yang sangat friendly. Dan yang paling penting di sini adalah kapten ya, seorang Locatelli menciptakan lingkungan yang sangat lingkungan yang sangat sportif buat Jeff Ekator. Ya, terakhir adalah konsistensi, ya bahwa kedisiplinan tanpa konsistensi nggak akan jadi. Mentalitas yang pertama kali datang karena lo seneng, kalau lo nggak pertahankan itu, nggak akan nggak akan berhasil kalau lo nggak konsisten. Football IQ lo ketika lo belajar sekali karena baru pertama kali datang semangat, lo nggak bakal berhasil. Sama channel ini juga konsisten kan. Lo akan terus melihat channel ini kan. Jadi kalau tanpa konsistensi, istilahnya apapun nggak bakal bisa dibungkus. Nah, jadi yang terakhir adalah yang dibutuhkan dari Ekator adalah konsistensi untuk selalu disiplin, untuk selalu belajar, untuk selalu memberikan terbaik dalam setiap usaha lo di Juventus. Bagaimana sikap gue terhadap Ekator ini? Gue pikir pasti ada potensi lah. Ketika Juventus merekrut seseorang, selalu ada potensi dan punya potensi. Apakah nanti menjadi striker cadangan? Belum tahu ya, karena gini, Mercato masih berjalan. Gue sendiri gue nggak tahu nanti Ekator kalau gue kepengennya apa gue nggak tahu karena gue nanti melihat Mercatonya seperti apa. Kalau misalkan Mercatonya yang datang nanti Kolomani, Sorlot atau siapa lagi dan itu bagus-bagus semua penyerang-penyerangnya, ya sudah Ekator kita sekolahin lagi. Tapi kalau misalkan ternyata ya hanya Kolomani aja nanti tinggal sama Jonathan David misalkan Openda tentu akan dijual, ya gue pikir Ekator tetap ada di sini. Jadi pertanyaan itu hanyalah bisa terjawab sampai di terakhir Mercato seperti apa. Apakah yang datang bagus-bagus semua? Apakah yang datang hanya satu lagi yang bagus? Ya seperti apa? Gua nggak tahu. Tapi gue pengennya pribadi nggak tahu juga. Karena kalau misalnya gini, kalau yang datang bagus-bagus sih gue tetap tetap memilih yang bagus-bagus. Tapi kalau yang bagus cuma satu doang yang datang, misalkan kalau Mani doang yang datang, ya udah Ekator juga ikutan. Jadi selama Ekator sebagai pemain Juventus dia nomor punggung berapa ya? 20 kalau nggak salah. Jadi mudah-mudahan Ekator bukan Kane kedua, tapi sebagai Ekator yang menjadi contoh bahwa perekrutan usia 19 tahun potensial dan meledak jadi bintang mengikuti jejak Yildiz atau mengikuti jejak siapa lagi yang datang yang datang udah sampai gue bingung karena keseringannya kita ngerekrut yang udah senior-senior atau yang udah jadi ya minimal minimal bisa mengikuti jejak Yildiz lah yang sudah mulai diakui di mana-mana. Oke, itu untuk materi pertama kita. Panjang ya materi pertama ya. Oke, materi dua ini tentang
Di Gregorio ya, di Gregorio, ya agak gimana ya, maksudnya, hmm, kan semua orang tahu lah ya kalau di Gregorio performanya jelek, ya kan, one shoot one goal, ya banyak lah blunder-blunder lah yang kita semua tahu lah ya. Terus tiba-tiba agensinya tuh kayak ngebela, bukan kayak ngebela, ngebela si di Gregorio bahwa dia menginginkan bahwa lo hormati kontrak di Gregorio dong Juventus, lo kalau bisa apa namanya selesaikan tuh kontraknya sampai 2000 berapa deh dia sampai 2000 berapa ya 2030 ya, pokoknya masih ada 3 musim lagi lah, masih ada 3 musim lagi. Terus dia ngungkit-ngungkit deh tuh bahwa Juventus tuh manajemennya lu sendiri tuh yang bikin bikin banyak keluar turnovernya tuh 20 pemain baru dalam setiap 2 musim, 3 pelatih gonta-ganti, 3 tim manajemen. Jadi dia menggambarkan begitu rootnya, kacaunya manajemen Juventus dan menyinggung Comoli, manajemen Prancis, menyinggung Giuntoli. Jadi bukan kiasan lagi udah nyebut nama Giuntoli. Manajemen Prancis kan Comoli. Jadi dan dia bawa-bawa data-data skor. Maksud gua ngapain sih? Aneh banget maksud gua ketika lu bikin statement kayak gitu ya sebuah agensi kayak anak kecil sih kata gua. Ketika lu bikin agensi kayak gitu seperti kayak lu kayak remaja yang tidak bisa berkomunikasi terus dia bikin status supaya status ini dibaca gitu sama kekasihnya. Begitu ya lu remaja ya. Kan kalau udah dewasa gak perlu bikin status, samperin, datengin, ngobrol. Itu dewasa, gitu. Ya kan? Ya kalau belum ketemu, besok datang lagi, besok datang lagi. Bukan lo bikin status. Ini kan kalau lo bikin status macam kayak anak remaja sebenarnya, kayak anak kecil. Ya kan? Supaya nanti omongannya didengar. Ya gue pikir Juventus pasti akan ilfeel ya melihat melihat kelakuan agensi kayak gini sih kata gue sih. Ya gue nggak tahu bagusnya di mana agensinya di Grey ini bikin status kayak gini gitu dengan harapan. Ya Juventus juga ngerti lah bahwa di Grey masih ada kontraknya. Ngerti pasti gitu. Yang anehnya yang berisik ini yang mainnya jelek. Ya kan? Gitu loh. Jadi ngapain sih gitu. Nah, lucunya berapa jam setelah kemudian kalau nggak salah ya pagi di waktu kita berarti malam waktu mereka. Berarti malam waktu kita, pagi waktu mereka, di Grey bikin status baru bahwa ya dia memuji-muji lah, gue menghormati Juventus, gue merespek sama teman-teman gue segala macem. Jadi tidak senada dengan agensinya yang gue lihat. Jawab bahwasanya di Grey merasa sadar bahwa apa yang dilakukan agensinya itu kayaknya terlalu over, terlalu berlebihan. Maksudnya agensi ya jelas, maksud agensinya kan adalah ingin mempertahankan di Grey supaya tetap ada Juventus. Sebenarnya nggak sulit bertahan di Juventus kalau lo mainnya benar. Kan gitu aja. Orang kan di mana-mana main di sebuah klub yang bagus, lo kerja di manapun, kalau lo bener ya nggak mungkin dong lo nggak mungkin lo dikeluarin kan. Intinya kalau lo main bener sih sebenarnya baik-baik aja kan. Cuman kan masalahnya lo kemarin mainnya nggak bener. Mau gimana? Ya kan? Jadi maksud gua minimal kalau skill lo jelek, akhlak lo bagus lah. Ya sebenarnya bukan akhlaknya di Inggris sih, akhlaknya agensinya. Ini udah skill lo berantakan, agensinya nggak punya akhlak, mau bawa akhlak gitu. Ya maksudnya ngapain sih kayak gitu? Ya misalkan gini, Indofood nih, kalau vendor-vendornya nggak dapat komunikasi sama Indofood, apa iya bikin status? Gimana sih nih Indofood nih, gue sebagai pengirim cabai nggak, kan nggak mungkin. Ada kalau kayak gitu mah ya udah pasti putus. Ya berita-beritanya sih udah banyak bahwa di Grey ini udah pasti out ya. Cuman kan masalahnya adalah siapa yang mau beli di Grey. Cuman hal positifnya adalah di Grey ini sebenarnya tidak harus dijual mahal. Jadi cukup 13 juta euro aja, itu Juventus sudah untung. Karena memang biaya bebannya sekecil. Jadi kalau misalkan dia 18 juta kan waktu dibeli sama Juventus dibagi dalam 5 musim.
Dalam 2 musim, biayanya sudah kepotong 7 juta euro. Berarti dari 18 dikurang 7 juta, 11 juta euro. Artinya, kalau penjualan di Gray di atas 11 juta, katakanlah 12 juta, 13 juta, 14 juta, itu udah untung Juventus, udah cukup-cukup aja. Jadi sekarang tinggal siapakah klub yang membutuhkan kiper bekas Juventus dengan harga ekonomis gitu. Jadi makin kayak gini sebenarnya udah makin males gue ngeliat sama di Gray gitu. Apakah di Gray bisa menjadi kiper kedua? Nggak bisa. Kenapa? Gajinya udah tinggi, 3,5 juta euro. Kalau ada kiper datang terus di Gray jadi kiper kedua, ini terlalu tinggi. Ini gaji pemain utama tapi disuruh jadi kiper kedua, jadi nggak mungkin. Pilihannya adalah di Gray tetap kiper utama atau di Gray keluar. Ya kalau manajemen Juve punya otak, di Gray out segera. Ya karena Valley segera cari pembeli dari di Gray gitu. Jadi jangan lu apa eh, fokus di Kolomani, fokus lu cari pembeli di Gray. Ya lu prospek lah gimana lah, ya kan? Gitu. Karena ini harganya masih ekonomis. Setiap klub masih memungkinkan membeli even tim mediocre sekalipun. Ya 13 juta euro gitu. Ya kan? Ya itulah gua melihat di Gray. Ya, ya, ya itulah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah materi terakhir tentang tadi di materi satu kan adalah tentang Jeff Ekator yang masuk, here we go. Sekarang kita punya 2 pemain yang keluar dari Juventus ya. Selamat jalan buat David Puska, terus selamat jalan buat Giovanni Davara. Ya ini bocah-bocah yang cabut dari Juventus dan David Puska tentu dia bermain dari next gen ya. Dihargai cukup lumayan ya 6 juta euro. Terus kita punya resell lagi kalau suatu saat David Puska ini bagus, terus dia bisa dijual dengan lebih tinggi lagi perpindahan dia nanti dari Genoa misalkan. David Puska ini pindah ke Genoa ya. Nah, kita masih ada 20% lagi eh, kepemilikan bersama David Puska. Dia posisinya bek kiri dan tadi di Jeff Kotor juga sebenarnya Genoa juga punya resales juga ya, resales juga sebesar 15%. Jadi sama-sama punya resales masing-masing nih. Kalau dari sisi Juventus di David Puskanya 20%, kalau dari sisi Genoa ke Jeff Okatornya sekitar 15%. Bagaimana tanggapan gue mengenai penjualan ini? Buat gue sih sebenarnya ini lebih kepada memang untuk memonetize dari sisi Juventusnya ya, karena biar bagaimanapun kita sulit mengandalkan hadiah dari Serie A. Lu harus tahu itu. Kita sulit mengandalkan broadcast dari Serie A. Lu juga harus tahu itu. Kenapa? Karena Serie A ini katro. Ya, tidak bisa menggenerate uang lebih banyak untuk klub yang dipegangnya. Jadi, strategi Juventus hanyalah menjual anak-anaknya nih. Sedih juga ya, menjual anak-anak. Ya mau gimana lagi gitu. Karena dari next gen itu kualitasnya ke first team tuh masih terlalu jauh kadang-kadang ya. Ya, kita kalau mau jujur, di next gen yang benar-benar berhasil siapa sih? Kalau untuk ke Juventusnya ya, paling tinggal si Yildiz gitu. Siapa lagi? Miretti. Ya Miretti juga cadangan. Apalagi? Nah, kalau yang lain-lain dijual ada yang jadi bagus kayak Wilson, bisa sampai ke Real Madrid. David Baranekea kan ada di Benfica, cuman gua melihatnya juga belum terlalu megang banget ya. Ada Sole di Roma. Di klub-klub lain masih ada lumayan. Temen kalau untuk di Juventusnya sendiri cuma tinggal Yildiz. Ya Miretti udah tinggal tinggal apa? Tinggal waktu doang nih Miretti di musim ini. Jadi untuk David Puska ini ya udah sangat cocok lah dijual dulu karena untuk kesempatan ke first team bukan gayanya Juventus lah. Menarik dari first team bisa jadi menarik dari next gen bisa jadi bagian dari first team. Terus ada Giovanni Davara. Giovanni Davara juga dijual ke Parma secara permanen. Banyak yang menyayangkan ya, karena dia bermain cukup reguler di Serie B di Avellino. Dan lumayan pertandingannya. Harganya juga 6 juta euro untuk di usianya.
Ini juga ada resell-nya juga 20% untuk penjualan kembali di masa depan. Karena menariknya ketika Navara ini nyampe, pertanyaannya adalah apakah Suzuki nanti dijual oleh Parma atau tidak. Kalau yang gue perhatiin sih Parma nggak mau jual, tapi bahasanya adalah kalau datang tawaran yang oke buat Suzuki, ya bergeming juga. Kayaknya hampir semua klub Italia gitu deh. Gue nggak mau jual kalau nanti penawarnya oke, ya udah deh nggak apa-apa. Gitu, kayaknya gitu semua deh kalau klub Italia. Nggak terlepas dari Juventus juga kayaknya gitu. Ya misalkan kayak Yildiz nih, nggak 100 juta, nggak 100 juta. Misalkan PSG tiba-tiba mau 200 juta, gue rasa lepas yakin gue lepas si Yildiz ini. Jadi, Davara juga permanen, banyak yang menyayangkan ini karena kita punya kiper Italia dari muda, digadang-gadang nanti kayak Buffon. Ya gue pikir harapan-harapan itu bisa terjadi kalau kondisi Juventusnya ideal. Ideal tuh maksudnya apa? Pertama, Juventus punya income yang cukup besar, ya dari hasil pemasukan entah entah karena kemarin misalkan kita juara Liga Champion, misalkan kita dapat sponsor gede. Nah, ini kondisinya nggak ideal. Jadi ya susah kalau kita tidak menahan ada orang yang minat sama pemain kita. Pola pikirnya manajemen tuh gitu. Selama ada yang bisa menarik, kenapa enggak gitu. Jadi ya gua memang tidak tidak ini ya. Gue merasa sadar bahwa Juventus tuh nggak ramah terhadap potensi anak muda. Jujur aja, emang siapa potensi anak muda yang ramah buat Juventus selain Yildiz deh belakangan terakhir ini? Nggak ada kan? Savona kejual, nggak ramah pokoknya. Nah kalau belum seramah kayak gini ya udah, ngapain Davara di ini Juventus? Udah lebih baik cabut aja deh. Ya percuma, nanti juga nggak dijadiin apa-apa. Ya kan, nggak ramah. Nah ini lagi kebetulan belinya Jeff Vekator. Itu pun juga si Jeff Vekator ini juga masih dipertimbangkan. Dia itu jadi pelapis atau tidak. Jadi nggak ngunci banget gitu. Kalau Jeff Vekator udah pasti akan di first team. Nggak juga kan. Jadi ya sudah gitu. Jadi buat gue sih sebenarnya ini lebih kepada mengenerate uang lebih cepat di awal Mercato. Karena kebetulan ada dua langsung pemain yang bisa dijual. Jadi kayak David Puska bisa menjadi harga pengurangnya nanti si di Genoa walaupun ini transaksinya terpisah. Terus menambah lagi ada Gianluca Davara yang mana kemampuan uang ini juga nanti salah satunya nanti digunakan untuk pembayaran financial fair play kalau tidak salah. Tapi overall terhadap transaksi ini, terhadap ini gue nggak masalah sih. Gue bukan orang yang, sayang banget next gen dijual. Gue melihat bahwa memang Juventus lagi begitu gitu. Emang ini Juventus bukan Barca. Lo mau sama-samain Barca nggak bakal bisa. Ya, Juventus emang nggak ramah sama main muda. Anak-anaknya itu adalah sumber PT gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi kita nggak bisa berharap Juventus itu kayak Barca yang dari pemain next gen-nya bisa membackup nanti first team. Too good to be true lah kalau bisa sampai kayak gitu. Oke, jadi itu aja teman-teman. 3 materi gua. Mudah-mudahan teman-teman bisa nonton sampai selesai. Dari nggak sampai selesai, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share dan like. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Fino alla fine, Forza Juve!